Hari ini malam Jumat, saya Starry Burger. Dan malam ini saya akan membagikan kisah seram yang menegangkan. Jadi, duduk yang nyaman karena cerita kali ini bikin bulu kuduk berdiri. Yuk, langsung kita mulai. Malam itu, angin bertiup kencang di kota. Bintang-bintang berkelip di langit gelap, namun suasana mencekam menyelimuti jalanan. Starry Burger, maskot VTuber berbentuk burger yang hidup, baru saja menutup restorannya untuk malam itu. Ia menghabiskan hari dengan melayani pelanggan setia. Dan saat itu sudah larut, tepat di malam Jumat Kliwon. Malam yang dikenal banyak orang dengan kisah-kisah mistis. Starry merasa lega akhirnya bisa pulang. Tetapi malam itu terasa berbeda. Jalanan sepi, jauh lebih sunyi dari biasanya. Dia memutuskan untuk mengambil jalan pintas melewati sebuah gang kecil dan sempit yang jarang dilalui orang. Gang itu hanya sepi di siang hari, apalagi di malam hari, menjadi sangat menyeramkan. Tapi Starry yang penuh percaya diri berpikir, nggak ada yang perlu ditakutkan. Ini cuma gang kecil, cepat sampai, bisa langsung tidur. Sambil berjalan santai, Starry mulai memikirkan apa yang akan dimakannya untuk cemilan tengah malam. Mungkin sepotong pizza atau kentang goreng, pikirnya sambil melangkah di tengah keheningan. Langkahnya memantul di dinding sempit gang, tetapi sesaat kemudian dia merasa ada sesuatu yang aneh. Suasana berubah jadi lebih sunyi dari biasanya, bahkan suara angin pun seperti berhenti. Saat itu Starry mulai merasa ada yang tidak beres. Bulu-bulu halus di tubuh burgernya berdiri, seakan-akan merasakan sesuatu yang mengintai dari bayang-bayang. Dia berhenti sebentar, mencoba mendengarkan sekelilingnya. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara tam, tam. Suara itu terdengar pelan, tetapi konsisten, seperti suara seseorang yang melompat-lompat mendekat. Apa itu? Gumam Starry, berusaha mengabaikan rasa takut yang mulai merayap di dalam dirinya. Dia mempercepat langkahnya, berharap bisa segera keluar dari gang sempit itu. Suara itu semakin jelas, semakin dekat, dan hati Starry mulai berdebar lebih cepat. Merasa ada sesuatu yang mengikutinya, Starry menoleh pelan ke belakang, dan apa yang dilihatnya membuat tubuh burgernya hampir terguling. Di kejauhan, melompat-lompat mendekat, sosok yang dibalut kain kafan lusuh dengan mata merah menyala. Pocong! Pocong itu terlihat kaku, namun lompatannya cepat, mendekati Starry dengan pasti. Ya ampun, ini beneran pocong? Starry menjerit dalam hati sambil langsung berlari. Kakinya yang kecil bergerak secepat mungkin, tapi di gang yang sempit itu ruang geraknya sangat terbatas. Pocong terus melompat di belakangnya dengan kecepatan yang mengerikan. Tam, tam, tam. Suara lompatannya semakin mendekat. Starry bisa merasakan napas dingin di tengguknya. Jantungnya berdegup kencang. Adrenalin mengalir dalam tubuh burgernya. Starry mencoba mempercepat langkahnya. Tetapi gang itu terasa begitu panjang, seolah-olah tak ada ujung. Kenapa sih pocong nggak bisa jalan biasa aja? Harus banget loncat-loncat gitu? Pikir Starry panik sambil terus berlari. Suara lompatannya semakin cepat, seolah pocong itu bisa merasakan ketakutan Starry yang semakin dalam. Namun, di tengah kepanikannya, Starry teringat sesuatu yang pernah ia dengar dari pelanggan di restorannya. Ada cerita lucu yang mengatakan bahwa pocong seringkali tersandung karena harus melompat, terutama jika ada halangan di depannya. Meskipun situasinya mencekam, ide konyol itu tiba-tiba terlintas di kepala Starry. Baiklah, nggak ada salahnya dicoba, katanya dalam hati. Di depan, Starry melihat tumpukan kerikil kecil di tengah gang. Dengan cepat, ia menjatuhkan beberapa batu ke jalan, berharap pocong itu tersandung. Benar saja, saat pocong melompat ke arah tumpukan kerikil, brak! Pocong itu tersandung dan jatuh terkapar di tanah dengan kaku. Melihat pocong itu terjatuh, Starry merasa sedikit lega. Ha! Ternyata beneran bisa tersandung, katanya dengan suara lega bercampur tawa kecil. Pocong itu terkapar di jalan, kain kafannya melilit tubuhnya seperti kepompong, membuatnya sulit bangun. Namun, sebelum Starry bisa merasa terlalu lega, pocong itu mulai menggeliat. Dengan susah payah, dia melepaskan lilitan kain kafannya dan mulai bangun lagi. Kali ini, pocong itu melompat dengan lebih cepat dan tampak lebih agresif. Starry merasa ketegangan mulai meningkat kembali. Tiba-tiba, saat pocong hampir mengejar Starry lagi, gang itu menjadi terang benderang oleh cahaya misterius. Starry menoleh dan melihat sinar berkilau yang muncul dari arah lain. Dia penasaran, tetapi pada saat yang sama, ketakutan membuatnya ingin segera melarikan diri. Cahaya bintang mulai berputar dan membentuk lingkaran di sekeliling Starry. Apa yang terjadi? Apakah ini kekuatan bintang? Pikirnya, merasa di luar batas kenyataan.
cahaya itu menyerap pocong ke dalamnya, menjadikan pocong itu terperangkap. Jadi, kamu memang hantu yang terjebak di dunia ini. Starry berseru, dan pocong itu berusaha meronta-ronta, tetapi tidak bisa lepas dari kekuatan bintang. Dengan suara menggema, pocong itu berteriak, "Lepaskan aku! Aku hanya ingin membalas dendam." Starry mendekati pocong yang terperangkap dan mendengar kisah sedih di balik amarahnya. Pocong itu adalah seorang pria yang meninggal dalam kecelakaan tragis bertahun-tahun lalu. Dia terjebak di dunia ini karena ketidakadilan dan belum bisa menemukan kedamaian. Pocong tersebut sangat marah karena dia tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju akhirat dan sangat ingin membalas dendam kepada dunia yang ia anggap tidak adil. Dengan belas kasih, Starry memutuskan untuk membantu pocong tersebut. Dia mengikuti instruksi yang diberikan oleh sosok penjaga bintang sebelumnya dan memegang batu kristal yang diberikan. Batu tersebut mengeluarkan cahaya yang menenangkan, dan pocong mulai merasa tenang. Saat pocong akhirnya merasakan kedamaian, cahaya bintang semakin intens, dan pocong itu mulai memudar, perlahan-lahan hilang ke dalam cahaya. Starry berdiri di gang sempit yang kini terasa lebih damai, dengan langit malam yang kembali tenang. Akhirnya selesai, kata Starry dengan napas lega. Ini pengalaman paling menyeramkan yang pernah aku alami. Tapi sebelum pulang, Starry teringat kembali pada kisah pocong itu, bagaimana dia terjebak di antara dunia dan akhirat. Sepertinya, bahkan di balik sosok yang menyeramkan, selalu ada kisah yang harus dipahami. Jadi guys, itulah cerita horor malam ini. Kalau suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di Starry Night Horror berikutnya. Dan ingat, hati-hati kalau lewat gang sempit malam-malam. Siapa tahu pocongnya masih di sana. Bye!